Salam YouTuber pemula. Bersama Arena Bird Official, kita akan membahas tentang masalah dalam dunia perjutupan, khusus untuk pemula ya. Tentang semangat kita membuat konten gitu ya. Karena kita di YouTube kan ingin untung. Sementara dari beberapa tahun sebelumnya saya mencoba YouTube dan sudah punya 3 akun ya. 2 yang berjalan, yang satu itu masih di taraf untuk dimonetisasi. Sangat berat begitu ya. Walaupun saya monet itu sekitar setengah tahun ya di satu channel ya. Penghasilan di bulan 1 dan 2 itu ya berkisar antara 10.000 sampai 30.000 ya. Itu nah ketika sudah sampai bulan 5 bulan 6 1,5 juta ya kan, dan sekian ya. Ini kan hanya sebuah contoh dari YouTuber pemula ya, yang mendapat gaji. Dan itu tidak terlampau besar juga tidak terlampau kecil ya. Rata-rata YouTuber Indonesia itu bahkan tidak ada per bulannya, kalau menurut saya ya, 1 juta ya. Tidak ada per bulan 1 juta. Karena apa? Karena YouTuber itu kebanyakan memang pemula ya. Ada yang memang dia sudah membuat konten banyak tapi tidak diusahakan lagi karena kalah saing ya kan. Ada yang sebenarnya dulunya mendapat gaji yang lumayan, mungkin bulanan ya, karena faktor membuat video itu butuh waktu, butuh biaya ya kan, butuh ide. Maka itu tidak diteruskan lagi ya, karena membuang waktu yang tadi ya, uang. Ya hasilnya tetap ada tapi semakin kecil karena penontonnya berkurang dan dituntut untuk membuat video baru. Ya, mereka ini bahkan gajinya yang dulu 3 juta bahkan sekarang ini bisa menjadi 500.000 yang tidak gajian per bulan. Mungkin 3 bulan baru sekali dapat. Hal yang begitu ada ya. Dan yang jadi masalah ini bukan masalah ide saja gitu. Kita itu semacam ada tuntutan di konten yang hanya satu tema. Misalkan kita di YouTuber pemula, maka saya seharusnya menyajikan konten untuk kreator ya YouTuber pemula, dan itulah tutorialnya seperti atau menyinggung-nyinggung sedikit ya kan, atau diselingi dengan konten yang agak berbeda sedikit, itu nggak apa-apa. Tapi kita YouTuber pemula itu memang sangat sulit untuk membuat konten campuran, karena saya pernah mencobanya gitu ya. Dan itu bahkan CPM-nya sangat kecil kalau konten campuran itu ya. Saya pernah membandingkan di konten kedua dan di channel yang kedua saya itu ada 7 macam konten gitu ya, campuran ya. RPM itu hanya 2.000 gitu ya dari dulu. Hanya 2.000 dan sampai tertinggi itu 4.000 CPM-nya. Cuman jarang 4.000, paling antara kisaran 2.000 sampai 3.000 ya RPM-nya. Berarti CPM-nya biasanya 2 kali lipatnya, nggak nyampe 10.000 gitu CPM itu. Saya berpikir bahwa ini karena view-nya itu yang masih pas-pasan dan kontennya konten yang amburadul gitu kan ya. Jadi CPM itu menyesuaikan ya, karena tidak satu tema ya kan. Menyesuaikan ya di bilangan yang lebih kecil daripada sebelumnya gitu kan, daripada yang biasa. Kalau konten saya yang pertama itu kan dia fokus di 2 hal ya, suara gitu kan, suara dan tampilan animasi. Baik suara hantu, baik suara burung ya kan, itu semua rata-rata editan. Itu pun masih mending, CPM-nya itu bisa di kisaran 7.000 ya kan.
Karena mungkin ke satu tema dan udah ini sudah cukup besar. Padahal ini masuknya konten hiburan gitu ya. Konten hiburan itu biasanya tergolong paling kecil ya. Sementara konten saya yang saya bilang sebelumnya yang CPM-nya itu cumanya 10.000, 8.000 dan atau RPM-nya itu kisaran 2.000. Itu videonya macam-macam, ada yang hiburan, ya permainan games, ada vlog, ada teknologi, ada YouTuber pemula. Seharusnya kalau dipertimbangkan itu adalah konten yang lebih banyak hiburan 50%, maka CPM itu paling enggak 10.000 seperti channel saya yang pertama gitu. Tapi kan di situ mengingat ada konten teknologi juga. Itu paling enggak kalaupun ya banyak iklan atau apa, seharusnya itu meningkatkan dari CPM ya. Seharusnya rata-rata itu kalah jauh dengan channel saya sebelumnya ya. Jadi saya sudah berpikir bahwa konten yang rata-rata campuran ini justru memperkecil CPM-nya gitu ya. Nah, ini suatu contoh kesulitan untuk YouTuber pemula agar sebisanya itu jangan mencoba ya kontennya itu yang beragam. Itu cukup salah. Tapi kalau untuk sebatas mengajukan monet, konten bebas atau konten random itu nggak masalah ya. Kan nanti kalian ketika sudah channel lumayan besar, sudah banyak penonton, maka biasanya akan memantapkan di satu tema saja ya. Dan kita bukan artis ya, tak dikhawatirkan dengan banyak tema ya kan. Kita ganti-ganti, besok tema berkebun, yang kadang tema games ya kan, kadang-kadang YouTuber pemula. Nanti YouTuber semacam kita itu akan kesulitan mendapat subscriber ya, karena subscriber yang bagus itu kan dia berfokus pada satu hal gitu ya. Dia lebih suka di konten apa. Kalau game bagian Mobile Legend ya Mobile Legend terus ya kan. Kalau dia bikin konten lain bisa jadi di unsubscribe gitu. Apalagi kita bikin tema lain, tema horor ya, padahal video kita lebih banyak yang vlog, ya mungkin akan dihapus atau di unsubscribe gitu kan. Dihapus jadi pelanggan ya. Jadi ini suatu hal yang masalah juga. Yang ketiga itu persaingan ya. YouTuber di Indonesia itu kan terlampau banyak. Sekarang begini, saya menekankan di konten untuk YouTuber pemula. YouTuber pemula itu yang paling besar di Indonesia siapa? Yang jutaan mungkin ada 2 atau 3 orang. Tapi yang saya tahu Khoirunisa Adlina ya. YouTuber pemula itu yang membuat banyak ya. Sama seperti konten game yang membuat itu banyak. Tapi biasanya orang itu melihat konteks YouTube sebagai ranah untuk mencari hiburan. Maka YouTuber pemula itu bukan konten hiburan menurut saya. Jadi kurang disukai untuk semua kalangan. Ada betulnya. Misalkan konten game itu adalah hiburan. Kita lihat banyak pemain-pemain pro itu yang kisaran subscribernya bahkan di atas 100.000 subscriber ya kan, bahkan 1 juta, bahkan puluhan juta, seperti Just No Limit, Mio Auk ya kan. Bahkan konten YouTuber pemula pun yang umurnya sama 4 tahun atau 5 tahun kalah dengan YouTuber game ya. Karena konteks YouTube itu lebih cenderung ke hiburan ya. Sementara games itu termasuk hiburan, ya kan? Vlog pun bisa termasuk hiburan kalau untuk tamasya. Jadi itu juga diminati, mainan anak-anak ya. Terus yang semacam horor itu pun walaupun menakutkan itu adalah hiburan. Jadi konteksnya bisa jadi hiburan atau film ya. Nah, persaingan di antara YouTuber pemula itu sangat begitu ketat ya. Apakah kita akan berharap seperti Timon Adioso, kita akan berharap seperti Khoirunisa Adlina,
atau kita berharap seperti Dian GC atau dan yang lainnya masih banyak gitu yang subscribernya hampir 500.000. Itu adalah suatu persaingan yang berat. Sekarang yang kita ketahui, konten YouTuber pemula itu ada nggak yang di Indonesia ini subscribernya sampai 2 juta lebih? Nggak ada. Apakah Anda harus ke konten kreator game? Itu adalah pilihan Anda, tapi bagaimana cara membawakan atau cara menjadi YouTuber pemula yang baik untuk mengawali itu sangat kesulitan ya, sangat sulit ya. Bahkan kita sudah coba, saya sendiri sudah coba untuk membuat game ya kan. Konten itu saya dulu pernah mencoba ratusan ya. Itu minim narasi, hanya sebatas upload segala macam. Tapi saya thumbnailnya lumayan agak lama membuat gitu ya. Emang ada yang menonton 30-40 video gitu kan, per 3 hari, per 2 hari. Setelah itu nggak ada yang nonton lagi. Perkiraan saya, konten game yang dulu saya pernah coba itu orang-orangnya menonton dalam durasi yang kecil gitu. Yang seharusnya saya buat video 10 menit ditonton hanya 1 menit, maka itu menjatuhkan. Dan ketika itu nggak berkembang, saya hapus semua konten game itu ya. Jadi suatu pilihan berat. YouTuber pemula pun saya ingin mencoba gitu ya, karena ini kontennya mendidik. Jadi ada baiknya saya mungkin akan konsisten gitu ya. Mungkin juga akan diselingi konten-konten lain yang termasuk hiburan gitu ya. Dan saya mungkin juga lebih memfokuskan ke konten YouTuber pemula gitu ya. Barangkali ada hal-hal tertentu yang belum pernah disampaikan oleh YouTuber pemula lain ya, dan saya bisa sampaikan di sini. Jadi ada ciri khas tersendiri gitu ya. Ya. Persaingan di antara konten YouTuber pemula ini begitu berat, kawan. Tapi paling enggak, ketika views kalian ada 10.000, ada satu konten yang menonjol gitu ya, misalkan di YouTuber pemula, dan itulah jalannya gitu. Anda tidak perlu tahun depan harus punya 10.000 subscriber, 50.000 subscriber gitu ya. Tapi ketika Anda membuat banyak video ya, baik viewsnya itu kecil atau tidak, misalkan total ya video Anda itu ya tentang YouTuber pemula ada sekitar 50 video. Bagaimana caranya diusahakan salah satu atau sampai 3 video itu ada yang cukup meledak gitu ya, views alaminya maksud saya, dengan berbagai cara yang sudah kita usahakan sebelumnya, dengan SEO, dengan pembawaan materi yang bagus ya kan, dengan bantuan tetangga, orang lain, atau battle view di grup, sehingga menaikkan retensi penonton kita dan merekomendasikan ke penonton yang alami ya. Nah, banyak permasalahan untuk YouTuber pemula ini dengan kontennya yang sejenis. Misal begini, ketika kalian sudah konsisten dengan satu tema ya, kalau saya kan masih campuran jatuhnya di sini ya. Anda sudah punya 30 ya, 30 karena masih YouTuber pemula, 30 video di awal atau 40, dan itu Anda membuatnya dalam kisaran 1 sampai 4 bulan lamanya. Dari semua video itu selama 4 bulan Anda buat dengan serius ya kan, Anda buat dengan tampilan resolusi gambar yang cukup tinggi ya kan, Anda sudah mengeditnya berkali-kali, Anda sudah mengcutnya yang tidak perlu banyak, dan itu membutuhkan waktu. Ada yang menambahi dengan efek-efek lain ya kan. Tapi viewsnya itu kok 10.000 pun nggak ada di satu video gitu, bahkan 1.000 pun nggak ada gitu ya, hanya di kisaran
5 views, di kisaran 30 views, di kisaran paling besar itu 100 atau sampai 300. Jadi 1000 pun enggak, 500 pun enggak gitu. Padahal video kita sudah banyak ya. Ini di awal yang seperti ini, tampaknya kita nggak punya kekuatan untuk terus gitu ya. Nah, inilah mental kita itu dilatih ya. Mental kita dilatih. Mungkin untuk menjadikan mental kita kuat, maka tetap harus konsisten upload konten sejenis ya. Yang hanya 40 itu ditambah sampai 100. Jadi tidak terlalu sering juga nggak masalah. Yang penting per hari, per 3 hari itu ada satu video yang diupload dengan tema yang menyinggung atau tampak berbeda, atau pembahasan di dalamnya ada yang banyak berbeda gitu. Sehingga dengan melakukan itu, wawasan Anda pun juga bertambah ya, karena pikiran Anda itu mengutarakan sesuatu pendapat ya, atau enggak dengan berdiskusi dari grup ya YouTuber pemula, dan Anda menerima masukan lalu dibuat konten, itu juga tidak masalah. Ini masalah view, dan inilah uji mental kita di YouTuber pemula sesuai kontennya ya. Yang kedua adalah biaya. Sekarang YouTuber pemula, kalau masalah biaya pun apa sih yang paling mahal? Kamera HP. Mungkin kalau beli kamera yang lebih baik nggak nyampe 500.000. Atau beli komputer, misalkan komputer itu belum tentu untuk YouTube, mungkin untuk permainan games Anda, dan Anda sesekali menjadi YouTuber itu mungkin gitu ya. Jadi menurut saya, kalau dari segi biaya untuk konten YouTuber pemula dengan tema YouTuber pemula juga, itu kisarannya mungkin 100.000 sampai 3 juta ya. Ya, Anda harus menyiapkan maksimal 3 juta paling enggak ya, ketika mengikuti omongan saya yang tadi. Cukup bagus, tapi untuk modal yang 100.000 Anda hanya punya HP dan cukup pengalaman, misalkan cukup 3 bulan atau bahkan bertahun-tahun seperti saya di YouTube ya, dengan konten apapun. Dan sekarang saya membahas YouTube pemula, itu masih termasuk masuk akal ya, karena saya sudah punya pengalaman bertahun-tahun ya. Dan saya punya 3 channel, di mana channel ini pernah dismon, di mana channel ini banyak editan gitu ya, editan yang nanti akan saya bahas bahwa editan ini masih lolos monetisasi ya, bahkan belum dismon. Karena menurut saya kontennya rawan konten berulang gitu ya. Ini juga masalah. Jadi menjadi YouTuber pemula dengan konten tutorial itu relatif lebih aman juga, karena mengutarakan pendapat Anda di depan kamera ya, atau dengan narasi bersuara Anda ya, dengan gambar-gambar yang Anda ajukan. Itu memang diterima, tapi persaingan itu begitu ketat. Oke. Dan saya sudah melihat banyak YouTube pemula dan kontennya yang membahas tutorial YouTube juga. Di sini seperti yang tadi bilangannya itu, videonya itu bahkan ada sampai 80 ya, saya pernah lihat. Tapi kok dia mentok di 3.000 subscriber gitu, dan tidak jalan lagi. Saya pernah melihat channelnya, itu dia sudah 3 bulan enggak membuat video lagi. Saya pikir apakah kontennya di dismon, karena konten ini kan kalau dismon itu nggak mungkin juga ya, kurang ya, karena konten ini lebih mengedepankan narasi gitu ya. Walaupun kita cuma menyajikan gambar-gambar, tidak menampilkan muka, itu memang aman. Tapi kenapa mungkin viewsnya itu tidak berkembang ya kan? Terlalu banyak persaingan di konten tutorial YouTube pemula ini ya. Jadi
siapapun boleh, saya pun boleh. Ini untuk hiburan atau tidak, atau untuk pembelajaran, ya. Persaingan di YouTube pemula ini, terutama di konten tutorial, itu terlampau sangat ketat gitu ya. Menurut saya yang penting ada ide-ide kita yang tampak berbeda dari YouTuber lain ya, baik pembawaannya, baik dengan kesimpulannya, ya kan. Itu suatu keuntungan tersendiri. Yang penting ada orang yang menonton video Anda dan tampaknya mereka berpikir bahwa opini atau kesimpulan itu bagus gitu yang Anda utarakan, maka itu adalah nilai lebih untuk Anda berjuang di konten tersebut. Jadi kesimpulan-kesimpulan apa yang sudah saya bicarakan tadi ya, dari segi biaya, konten tutorial YouTube pemula relatif murah, dari mungkin biaya 100.000 sampai 3 juta. Nah, ranknya sekitar itu. Yang kedua, untuk ide, kalian sudah sering ya kan melihat tutorial YouTuber lain. Nah, kalau misalkan Anda cepat memahami tapi pengalaman ber-YouTube Anda hanya 3 bulan, itu pun masih bisa. Nah, kalau misalkan sudah bertahun-tahun termasuk seperti saya, maka itu pun lebih mudah lagi. Apalagi Anda juga menonton konten YouTuber pemula lain yang membahas tutorial YouTube pemula, maka itu adalah wawasan buat Anda dan bisa dijadikan konten lagi dengan gaya bahasa Anda. Yang ketiga, masalah persaingan ini yang berat. Sekarang yaitu tadi, yang terbesar itu YouTuber pemula kontennya siapa sih? Ada nggak yang sampai 2 juta? Sementara yang saya tahu aja Khoirunisa Adlida hanya 1 juta lebih, ya kan? Jadi akan sulit berkembang, tapi itulah tantangannya. Seperti tadi yang saya bilang, walaupun Anda membuat konten tutorial, ya kan, tapi usahakan bahwa ada banyak view nanti yang cukup meledak dah. Karena konten YouTuber pemula itu biasanya orang senang ya mendengar dan menyimaknya sampai habis. Kalau Anda membuat videonya 15 menit, ya ditonton bisa 15 menit karena terbawa suasana bahwa ini adalah ya halaman yang menarik dan masuk akal gitu konsepnya. Atau enggak cukup ditonton 5 menit itu pun bagus ya. Kalau 1 menit pun ada, itu turut merusak video-video kita dan rekomendasi selanjutnya. Nah, itulah tantangan YouTuber pemula yang membahas konten tutorial YouTube ya. 3 bagian besar itu tadi ya. Kalau Anda tidak punya biaya, ya hanya HP nggak masalah ya. Yang kedua, persaingan itu kalau dilakukan ya memang banyak, itu sudah dari dulu ya kan. Mengenai Anda berkembang, ya views Anda kan bisa meledak. Satu saja, Anda tidak perlu 50 video dulu meledak, karena itu kurang mungkin juga gitu. 1 video meledak ya kan, baik itu dengan bantuan oplos video, battle view ya kan, dengan meminta bantuan tetangga atau Anda main jaringan yang rapi, itu bisa membantu. Oke, untuk naik. Misalkan Anda punya konsep tutorial YouTube pemula yang paling bagus dibanding 50 video lainnya. Nah, 1 video itu saja yang ditekankan untuk dipancing dengan oplos video supaya konten itu lebih terpasarkan lagi dan wah ternyata bagus konten Anda gitu kan, emang Anda layak berada di atas rekomendasi gitu karena ditonton. Jangan video yang Anda buat temanya bagus, kontennya bagus, pembahasannya bagus, tapi tenggelam gitu ya. Kalau tidak mau tenggelam ya caranya yang seperti tadi ya, dengan bantuan tontonan dari orang lain ya. Itu akan memancing view alami. Ketika video Anda bagus, ya ditonton lebih banyak ya kan. Ketika Anda video bagus lagi, ya video Anda akan ditonton dalam durasi yang lebih dari setengahnya karena bagus gitu ya. Nah, akan direkomendasikan lagi dan akhirnya video Anda meledak. Channel Anda juga kian lama akan berkembang karena 1 video dan beberapa video lainnya. Sebenarnya saya menargetkan di 1 video saja, asalkan bisa berkembang. Itu intinya untuk YouTuber pemula, apapun kontennya, tapi saya mengkhususkan untuk yang
tutorial YouTuber pemula yang banyak persaingan ini. Oke, sudah begitu pagi waktunya salam YouTuber pemula.